ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, serta Anda pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di Dialog Interaktif Hai Bali Kengken kali ini bersama saya Irna. Dan berbicara tentang sinias Bali, untuk pertama kalinya merancang garapan film layar lebar yang mengangkat sinias berbahasa Bali dengan logat Buleleng. Film berjudul Jayaprana Layonsari adalah disutradarai dari duet Kusuma kalau nggak salah begitu ya. Nah, kita akan berbincang bersama narasumber kami yaitu Bapak Putu Satria Kusuma, sutradara dan juga penulis naskah, serta Putu Kusuma Wijaya yaitu sutradaranya. Selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu, selamat pagi. Rahayu. Ini luar biasa loh Pak Putu. Sama-sama Pak Putu, sama-sama Pak ada Kusumanya juga ya. Kayak matching nih, kayak udah dijanjikan ya hitungannya ya. Luar biasa. Ini seperti apa nih, kita akan tahu dulu, cari tahu Jayaprana Layonsari ini kok bisa akhirnya dari drama ke sinema. Ya itu. Sebenarnya kan kisah Jayaprana Layonsari itu memang diangkatnya itu ke dalam bentuk drama dari sejak dulu. Misalnya pernah dramawan Belanda, Jeplas namanya, itu membuat naskah dramanya. Kemudian saya baca. Kemudian sesudah itu naskah drama itu dimainkan juga di Jakarta oleh Teguh Karya, teman-teman di studi klub Bandung sangat terkenal. Naskah Jeplas itu Jayaprana versi Jeplas. Kemudian untuk di Bali ini, ketika drama Gong mulai dilahirkan atau diciptakan, dicetuskan, maka naskah pertama itu adalah kisah pertama yang diangkat itu adalah justru Jayaprana Layonsari. Oh, oke. Nah, kemudian drama karena menarik ini, di dalam kisahnya, memang kisahnya menarik, itu grup-grup drama Gong juga memainkan kisah itu Jayaprana Layonsari, sesekali Arje lah. Tapi lebih banyak ke drama. Saya sendiri ketika mulai mengangkat kisah ini juga dalam bentuk drama, tapi drama modern. Yang saya pentaskan bersama grup saya, pertama dengan Teater Posti, teman-teman di Denpasar. Itu pentasnya di beberapa tempat, beberapa tempat di kabupaten lah. Belum sampai ke Jakarta. Tapi ketika saya mementaskan dengan Sanggar Kampung Seni Banyuning, teman-teman di Banyuning, kami pentas sampai di Gedung Kesenian Jakarta begitu. Luar biasa. Malah mendapatkan apresiasi dari Kompas karena ada referensinya bagus di sana. Di Kompas itu setelah itu kami punya nama sehingga mendapatkan tiket seringlah dapat tiket untuk pentas di Jakarta gara-gara berkah dari kisah Jayaprana Layonsari itu. Itu sekitar berapa tahun ya? Itu 20 tahunan udah lupa saya. Waduh. Nah, suatu kali ketika saya mendapatkan kepercayaan dari produser saya untuk menjadikan ini karya film, jadi bukan keinginan saya. Jadi ketika sangat diapresiasi ya hitungannya. Iya betul, ketika diangkat diminta untuk membuat jadi karya film, lalu saya tidak ingin, karena saya menghormati kisah Jayaprana Layonsari, maka saya tidak ingin karya film itu sekedar ditonton oleh orang Bali, orang Kabupaten Buleleng. Saya bisa bikin film, tetapi saya merasa kurang pede untuk sesuatu yang sifatnya nasional maupun internasional. Maka saya minta tolong kepada sahabat saya, sekaligus guru saya tanpa honor, itu teman saya Putu Kusuma Wijaya. Beliau kebetulan orang Buleleng. Lama saya ikuti perjalanannya, beliau tamatan Amsterdam film,
Amsterdam itu ya, apa namanya, ntar beliau menjelaskan. Lalu saya juga ikuti beberapa karya-karyanya di televisi swasta, cukup banyak itu, jadi sangat piawai seketika untuk menggarap hal-hal yang sangat serius dan besar. Jadi saya gandeng beliau, seperti itu perjalanannya. Awalnya ya, seperti itu. Nah, sampai akhirnya memang Pak Putu Satria Kusuma bertemu dengan Pak Putu Kusuma Wijaya ini, maksudnya gini, kok bisa akhirnya mencari guru yang maksudnya yang memilih Pak Putu Kusuma Wijaya? Ya beliau kebetulan Putu Kusuma Wijaya ini kan tinggal di Singaraja. Oh, sama-sama dari Singaraja Dulu awalnya. Oke. Ya jelas di Belanda, kemudian di Jakarta lama sekali kan, jadi saudara juga di sana, penulis naskah juga di sana. Kemudian pulang ke Singaraja kan jadi heboh juga kita di sini kan, dapat ngobrol di mana-mana, beberapa radio juga kenalan langsung. Lalu saya pikir karena ilmu film saya dapatkan dari jalanan, dari mengemis lah istilah saya di jalan, saya pengemis di jalan dalam hal ilmu film, ikut-ikut workshop juga. Lalu saya merasa kurang puas juga tuh loh. Jadi akhirnya saya nimba ilmu juga dari Putu langsung, datangi rumahnya Dolopina, saya ganggu-ganggu untuk nanya ini, nanya itu. Jadi kemudian semesta mempertemukan kita untuk melakukan kerjasama dalam film ini. Ini kita langsung nanya lagi langsung sama Bapak Putu Kusuma Wijaya nih, Pak Putu. Sebelumnya boleh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kominfo ya, Bapak Suwarmawan, atas atensinya sehingga kita bisa di sini ngobrol di RRI. Sama-sama. Terima kasih juga kepada RRI sehingga kita bisa pagi ini kita bisa ngobrol juga di RRI terkait dengan film. Jadi ini adalah perhatian besar di pemerintah Kabupaten Belalang melalui Dinas Kominfo sehingga bisa ngobrol pagi ini. Betul, Pak. Kemudian perhatian juga dari pemerintah Kabupaten Belalang itu dengan memberikan kami izin memutar trail-trail di video-video yang ada di Belalang ini. Jadi itu dukungan. Kenapa beliau mendukung? Karena melihat bahwa kisah Jayaprana Lawensari ini milik Buleleng, kebanggaan Buleleng, dan melalui kisah Jayaprana Lawensari mudah-mudahan melalui media film ini semakin terkenal, lalu orang semakin tertarik untuk mengunjungi situs-situs terkait, mengunjungi romantika kisah Jayaprana di Belalang itu bagaimana sih, di mana sih? Kalau di luar negeri mereka kan bagaimana Romeo and Juliet ya. Kisah cinta mereka datang ke lokasi itu dengan bangga berfoto sana. Itu kan lumayan bisa meningkatkan pariwisata. Itu. Jadi terima kasih Pak Kadis, sukses banget Terima kasih juga Pak Sekda, Pak Pasda atas atensi terhadap film Jayaprana Lawensari ini. Baik, seksama Pak Putu. Sekarang kita beralih ke Pak Putu Kusuma Wijaya selaku sutradara juga sampai akhirnya benar-benar fokus nih kita membuat film tersebut. Itu passionnya dari mana datangnya, Pak? Kami mengenal cerita Jayaprana Lawensari ini kan dari kecil gitu. Dan ketika Putu Satria datang ke saya, mohon maaf Pak, mungkin mic-nya didekatkan baik. Ketika Putu Satria datang ke saya dan mengajak untuk sama-sama mengerjakan Jayaprana Lawensari, tentu itu saya sambut dengan baik gitu, karena ini kesempatan yang bagus untuk bisa mengadaptasi cerita yang awal mulanya di panggung dan mungkin kita tahu secara lisan untuk menjadikan itu sebuah film gitu. Nah mungkin banyak sekali ada tantangan-tantangan, tapi saya bilang ke Putu Satria, coba kita hadapi karena medium film itu kan medium yang sangat kaya gitu. Jadi kalau misalnya di drama gong atau teater itu cerita itu linear dari A sampai Z gitu, dan kalau di film kan cerita itu bisa dimulai di mana saja gitu. Jadi kalau kita lihat dari A sampai Z, kita bisa mulai dari K, kita bisa mulai dari M gitu ya. Nah mungkin itulah yang saya katakan ke Putu Satria bahwa ini treatmentnya bagaimana nih gitu. Kayaknya harus lain dari cerita drama atau cerita lisan atau bahkan tulisan yang kita pernah tahu gitu. Akhirnya kita sama-sama Putu Satria mulai menggarap ceritanya gitu, dan awalnya kita menggunakan cerita itu memotongnya itu secara acak dulu gitu ya, karena dengan acak itu
di film akan memberi rasa ingin tahu kepada penonton gitu. Karena kita semua orang sudah tahu cerita Jayaprana Laransari itu bagaimana gitu ya. Jadi bukan kesulitan, tantangan kami adalah bagaimana membuat cerita yang orang semua sudah tahu ini menjadi sesuatu yang baru. Apa yang baru? Nah, akhirnya kita berusaha melihat detail-detail yang bisa diberikan dalam cerita film ini gitu. Oke. Dan nyangka nggak sih Pak Kusuma Wijaya ini untuk Pak Wijaya Kusuma untuk film ini akhirnya debut juga? Kusuma Wijaya ya, debut juga akhirnya film ini. Kalau debut itu maksudnya yang pertama kali kami buat begitu ya. Ya, memang ini pertama kali kami buat secara berdua gitu. Sebenarnya membuat film secara berdua itu cukup bagus ya, karena kita saling mengkoreksi gitu. Jadi apa yang saya buat, Putu Satria lihat, dan Putu Satria memberikan beberapa masukan, dan kita sama-sama untuk menanggalkan ego kita masing-masing gitu ya. Jadi benar juga gitu. Dan perlu diketahui yang menjadi kesulitan dan pertengkaran kita yang sebenarnya cukup seru itu adalah bagaimana dari materi yang 3,5 jam itu harus dipotong menjadi diringkas ya, menjadi 120 menit gitu. Nah, itu ada perkelahian atau perseteruan yang cukup ketat itu. Betul. Karena kita ada istilah di film itu namanya kill your darling ya. Kill your darling itu artinya ada sebuah adegan yang luar biasa bagus sekali, tapi karena itu tidak cocok, itu harus kita dihilangkan. Ya, nanti mungkin kita itu banyak sekali ada adegan-adegan begitu gitu ya, terutama yang tentang sabungan ayam, tentang terus anak kecil yang, jadi banyak sekali memang. Itu juga tantangan kami sebagai sutradara, bagaimana memberitahu kepada pemain tersebut kalau maaf ya, ini karena durasi terpaksa adegan kamu kami cabut, hilangkan gitu. Banyak sekali ada adegan-adegan yang sebenarnya memang kita juga sangat bersedih untuk menghilangkan itu gitu. Baik pendengar, sekali lagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan atau menyaksikan kanal YouTube RRI Singaraja Official pagi hari ini di Dialog Interaktif Hai Balik Ken, kami bersama dengan Putu Satria Kusuma selaku sutradara dan juga penulis naskah, dan Pak Putu Kusuma Wijaya selaku sutradara untuk topik dialog kami pagi ini, Jayaprana Laransari dari drama ke sinema. Seperti biasa nanti kami juga akan mengajak Anda untuk sama-sama sharing yang mungkin penasaran seperti apakah jalan ceritanya sebenarnya. Nanti kan kami akan mengajak Anda untuk sama-sama bertanya dengan narasumber kami melalui telepon 0362 246 444. Bapak film Indonesia Usmar Ismail diakui sebagai pionir dan penggerak utama dalam industri perfilman tanah air. Lahir pada 20 September 1921, Usmar Ismail tidak hanya seorang sutradara ulung, tetapi juga produser berpengaruh. Karyanya yang mencakup film klasik seperti Darah dan Doa dan Tiga Darah telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sinema Indonesia. Dedikasinya untuk mengangkat kisah lokal bersama dengan visinya yang kuat menjadikan Usmar Ismail sebagai ikon tak tergantikan dalam sejarah perfilman Indonesia. Dan namanya pun diabadikan sebagai pusat perfilman Jakarta, yakni Pusat Perfilman H. Usmar Ismail. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik, pendengar masih di Dialog Interaktif Hai Bali Ken-Ken, dan tentunya kami juga penasaran ini Bapak-bapak sutradara yang terhormat tentang casting pemainnya. Nah, behind the story-nya dulu ya Pak ya, boleh dong ditahu bahwa casting pemainnya seperti apa, terus lokasinya di mana ketika syuting film Layang Sari Prana Jaya. Jadi Jaya Prana ya. ketika kita sudah selesai diskusi bagaimana membuat skenario itu, karena dari drama ke film kan Film itu beda ya. Bedanya apa? Seperti dikatakan tadi Putu itu, kalau di drama itu adalah suara itu lebih banyak, dialog-dialog itu lebih banyak. Kemudian di film itu kan bukan hanya dialog, tapi ada permainan acting, kehadiran orang itu cukup, tidak perlu bicara banyak. Kita penonton sudah kamera sudah bisa menangkap kemarahannya, kebenciannya, jatuh cintanya atau kerinduannya, seperti itu. Jadi itu setelah dulu selesai baru kemudian kita milih pemain, lalu siapa yang akan kita pakai. Nah karena kita ingin melibatkan semua, ini pun semula kita kepingin melibatkan pemain dari luar, dari Jakarta, bintang-bintang yang sudah punya nama. Tetapi kemudian itu kita batalkan karena biayanya sangat mahal kan, waktu mereka dikunci oleh beberapa kontrak, ya tidak bisa kita ajak santai-santai. Maka kemudian kita rasanya bukan pilihan kedua, ini lebih tepat mengajak teman-teman dari Bali, karena teman-teman dari Jakarta itu tidak bisa berbahasa Bali, nanti kaku bahasa Balinya. Jadi kan untuk pemain-pemain di Bali ini kita buka open, siapa yang mau tertarik ikut, kita lewat Facebook, tapi lewat koran, lewat radio juga, siapa yang tertarik silakan melamar. Nah jadi mereka melamar untuk ikut bermain di dalam film ini. Diseleksi banyak juga itu, kemudian seleksi langsungnya diadakan di Denpasar. Terpilihlah para pemain-pemain yang sudah kita saksikan nanti di layar gedung itu. Ya, betul gitu. Ada tambahan dari Pak Putu. Yang sebenarnya yang paling menarik dari Jaya Prana Layang Sari saat ini adalah, kalau dulu banyak sekali cerita Jaya Prana Layang Sari itu diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia gitu ya, kebanyakan begitu, kecuali mungkin yang drama gong di Bali gitu. Tapi kalau kita melihat teater yang dipentaskan oleh Teguh Karya dan juga film Jaya Prana Layang Sari yang dibuat tahun 70-an itu semua menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Nah, kali ini sebenarnya adalah bisa dikatakan yang cukup otentik gitu ya, karena lokasinya kita syuting juga tidak jauh dari Kalianget. Kedua, kami menggunakan bahasa Bali dalam kurung bahasa Buleleng, biarpun mungkin ada beberapa pemain dari luar Buleleng, Karangasem, dari Tabanan gitu, tapi backbone, basic dari cerita ini semua menggunakan bahasa Bali Buleleng dalam tanda petik ya. Bahasa Buleleng kan sangat impresif, ekspresif gitu ya. Jadi pemain-pemain baru ini untungnya kami mempunyai beberapa pemain yang mempunyai latar belakang drama tradisional yang kuat gitu ya, karena kita tahu Putu Satria kan dari Banyuning gitu ya. Di Banyuning tuh banyak sekali sebenarnya ada pemain itu. Kalau kita buat film di Banyuning tuh mungkin sudah jadi banyak tuh ya, karena kayaknya sepertinya orang Banyuning semuanya bisa seorang semua bisa main film kayaknya gitu. Akhirnya kami mendapatkan beberapa orang yang mempunyai basic drama tradisional begitu kuat gitu. Seperti siapa anaknya Pak Jedur gitu ya, terus keluarga mereka gitu. Di samping itu ada Pak Dalang, Sumroli yang juga sangat kuat gitu. Nah, mereka inilah sebenarnya yang memberikan roh di samping pemain-pemain baru ini gitu. Pemain-pemain baru ini akhirnya ikut
dan dibimbing secara tidak sadar oleh lokal genius ini gitu. Oke. Ya, apalagi saya katakan kepada pemain itu untuk saat ini kamulah yang terbaik di dunia untuk film Jaya Pranata Lawensari. Karena hanya kamu yang bisa bahasa Bali. Sementara di proyek ini adalah proyek pakai bahasa Bali gitu. Nah, karena bahasa Bali adalah bahasa ibu mereka, ya tidak ada halangan yang berarti sebenarnya, tinggal bagaimana memoles naluri mereka untuk bermain di depan kamera gitu. Itu aja sebenarnya. Dan apalagi yang paling menarik itu kan lokasinya di kita sekitar memang Lopina, desa ya, gitu. memang desa Kaliangat dan sekitarnya. Di Iya. sana juga dipakai lokasi itu di Balengi Timur tuh, Sudaji. Oh ya, di Oke, Sudaji gitu oke, ya, gitu. baik. Mungkin kemarin kita juga sempat bicara tentang apa namanya, kalau dulu cerita Jaya Pranata Lawensari ini kan sangat hitam putih ya. Oke. Maksudnya kita selalu melihat bahwa ada orang-orang jahat di sana. Sementara Jaya Pranata Lawensari yang kami buat sebenarnya ini sangat abu-abu gitu. Iya. Tidak ada yang jahat di sini. Gitu. Oke. Semuanya mempunyai motivasi cara berpikir yang benar. Cuma ketika dua yang cara berpikir yang benar ini bertemu, itu jadi ketika positif bertemu dengan positif itu selalu terjadi gesekan gitu. Selalu ingin mencari siapa yang paling positif gitu. Jadi sebenarnya ini bukan positif negatif, tapi positif lawan positif ya. Sehingga gesekannya siapa yang akan paling baik dan paling positif itu persoalan juga gitu. Jadi mungkin di sana bedanya ya tuh ya. Kamu bisa jelaskan lagi yang ini mengenai ya apa ketika kita ke Kaliangat dan Ya, tadi mungkin lupa ini, bahwa sebelumnya itu kan kalau kita lihat drama-drama gong itu atau mungkin juga di film, karena mereka kurang adanya riset itu. Iya. Kita buat film itu kan harus ada riset juga. Betul. Nah, kalau sesuatu yang tidak kita buat riset, maka kita akan mengikuti apa yang sudah dikatakan orang banyak. Iya. Maka lahirlah di dalam drama gong itu atau film-film yang nasional itu kan tokohnya hitam putih, artinya raja jahat, Songgaling jahat, Jaya Pranata baik, Lawensari baik. Nah, seperti itu, baik sama jahat bertemu, selalu begitu. Nah, kemudian ketika saya melakukan riset ketika akan menulis naskah itu, riset pustaka maupun di lapangan, ternyata lain. Putu sendiri ternyata melihat misalnya ketika akan riset tentang kain tenun itu, ternyata itu masih keluarganya Songgaling. Kemudian di Kaliangat itu ada pura di atas, Pura Prabu. Pura itu pun mula-mula hanya berdiri begitu saja, tidak bagus saja. Kemudian suatu kali ketika ada seseorang yang sakit tidak sembuh-sembuh, baru dimintain secara niskala, diingatkan bahwa kamu itu lupa dengan pura yang ada di sana, itu leluhurmu di sana di Kaliangat. Perbaiki sekarang puranya gede banget itu. Sekarang itu cerita Jurumangku. Dulu waktu saya ke sana pertama kali buat drama itu jelek puranya, masih kayu-kayu gitu. Sekarang udah bagus. Artinya apa? Semuanya itu Jaya Pranata pun ada gininya, artinya keturunannya mungkin keluarganya bukan dari. Kemudian dari Songgaling juga ada, raja juga ada. Lalu kenapa raja bisa melakukan itu? Lagi saya riset, kemudian ternyata tidak benar seperti itu. Nah, lebih jauh silakan aja nonton ya. Bagaimana film kami itu pendekatannya bukan sekedar hitam putih, tapi pendekatan betul-betul sesuai dengan mendekati dengan fakta-fakta pustaka maupun fakta-fakta situs-situs yang ada itu. Baik, kalau boleh dikatakan sedikit durasi, maksudnya ketika syutingnya itu berapa lama? Nah ini yang berat nih, karena masa pandemi waktu itu. Wah, luar biasa nih. Itu. Sebelum kami nanti membacakan beberapa pertanyaan dari pendengar kami, jawab dulu mungkin. Ya. Jadi ada beberapa etape dalam pembuatan film Jaya Pranata Lawensari ini gitu, karena pertama kali kami syuting kan masa pandemi, dengan masker, seluruh orang pakai masker, dan juga dengan segala keterbatasan pada waktu itu gitu ya. Nah, kami awalnya syuting itu hanya 4 hari karena kami ingin mencoba
gitu, mencoba kira-kira bagaimana sih pemain-pemain yang akan ditampilkan tuh bagaimana. Ini sebagai tryout percobaan saja. Oke. Gitu. Setelah 3 hari kami melihat, akhirnya kita berhenti 6 bulan. Gitu. Setelah berhenti 6 bulan, kami kembali lagi syuting selama 2-3 hari untuk membuat trailer. Kami berhenti lagi gitu. Jadi sebenarnya 3 kali kami mulai dan berhenti sampai pada akhirnya syuting berlangsung selama 15 hari non-stop gitu. Jadi sebenarnya menarik juga kalau kita stop itu ya, karena kita bisa bernafas, kita bisa evaluasi itu yang paling penting. Dan pemain itu dan semua orang selama 6 bulan terkurung dalam rumah karena pandemi merenung, gitu loh, merenung, mencari kira-kira apa ini yang paling bagus dari tokoh Jayaprana juga merenung, tokoh juga Sekarsari dan Layonsari juga merenung, kami juga sutradara juga merenung dengan segala kekhawatiran ini jadi nggak nih dibuat filmnya gitu. Sampai akhirnya ya terima kasih kita akhirnya bisa menyelesaikan. Iya, baik. Ini juga Dek. Gimana Pak? Betul. Setelah film ini selesai, artinya kita juga agak sebagai orang Belalang nih. Dulu kalau orang Belalang memainkan kisah ini tanpa matur piuning ke pelinggih yang ada di Teluk Trimo maupun di Kalengat, kita akan takut. Biasanya ada kecelakaan kan gitu. Maka kita tidak berani. Kita juga melakukan seperti itu, ritual seperti itu, matur piuning di Kalengat itu ada berapa di Pura-nya Jayaprana Layonsari, Jaran Guyang tempat gininya si Jayaprana itu, kemudian di Layonsari juga gininya Layonsari, kemudian di Pura Prabu, kemudian di Kaliangat di Teluk Trimo yang di atas itu. Nah setelah film ini selesai, ini juga kita mengucapkan terima kasih kepada beliau karena lancar, syuting lancar walaupun dengan cemas karena pandemi. Sekaligus mengaturkan guru Piduka. Ini dipimpin oleh ide Pandita dari Denpasar. Denpasar, lupa saya ide Pandita siapa nama beliau. Kenapa mengaturkan guru Piduka? Karena apa? Karena diduga kan belum ada permohonan maaf terhadap mereka yang telah melakukan pembunuhan itu. Nah seperti itu. Jadi upacara cukup gede sebenarnya ini. Jadi kita melakukan itu nggak main-main. Dan saya senang aja dan itu benar. Saya nggak berani juga sebenarnya sebagai orang Belalang. Kalau orang Badung memang kadang-kadang diparodikan, saya kesal juga kan mereka sok-sok itu main. Itu serah mereka kan jauh dengan lingkungan ini. Nah seperti itu sebenarnya kerumitan pembuatan ini. Ternyata memang prosesnya ya Pak ya. Tapi luar biasa. Saya juga sebagai warga Buleleng bangga sekali ketika karena memang satu-satunya kalau boleh dikatakan ya udah masuk sinema juga. Ini dari Buleleng juga Ini kerennya apa? Bahasa juga menggunakan bahasa lokal seperti itu. Menggunakan bahasa lokal. Saya ini sebenarnya bertengkar juga dengan dia tentang bahasa. Saya saya ketika gini saya ingin film ini sebenarnya masuk ke nasional juga. Saya nasional itu saya kok lebih percaya dengan bahasa Indonesia. Tapi lama-lama benar juga pakai bahasa Bali, kenapa enggak kita coba? Karena banyak sekali, kemarin diingatkan sama teman saya, sebulan saya nonton ada film dari Sumba, film setting Sumba, Marlina ya. Itu malah film itu pakai bahasa lokal, tapi ada teks bahasa Indonesianya. Yang menarik ini kan menarik juga gini, film ini bisa nembus Sinema 21. Tidak mudah film bisa nembus Sinema 21. Adik tahu sekarang berapa gedung yang akan memutar secara serentak ini? Ada 7 gedung. Mula-mula cuma 3. Di Denpasar 2, di Lombok 1. Kemudian berkembang lagi 2 di Jakarta. Berkembang lagi 2 ada di daerah Badung. Jadi ada 7. 7 gedung memutar serempak. Wah, ini terima kasih banget. Mudah-mudahan film ini saya juga janji akan menonton paling pertama nanti. Bersama keluarga ya. Iya. Kami akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Pak Putu, dari pendengar kami ya. Selamat pagi Bapak narasumber dan Mbak Irna. Selamat pagi Pak Romi Sudito di Jalan Srikandi.
Jadi sewaktu kecil usia SD SMP saya sering menonton drama Gong dengan lakon Jaya Prana. Saya senang dan menikmati sebagai suatu hiburan. Pertanyaan saya, apakah kisah Jaya Prana itu merupakan fakta atau hanya sekedar cerita fiksi saja? Mohon penjelasannya selengkap mungkin. Terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi. Ya, ini soalnya saya yang riset. Oke. Memang ada dua selalu pandangan. Ini fakta, yang ini fiksi. Tentang fakta misalnya tentu mereka melihat ada situs-situsnya itu, misalnya ada Pura Prabunya, ada malah sempat orang ngaben lagi tahun sekian itu udah ngaben, itu artinya kan nggak mungkin fiksi diabenkan seperti itu. Kemudian ada tempat-tempat lagi Layon Sari Jaya Prana, kemudian ada juga di mana tuh di Teluk Trimonya pembunuhannya. Malah ketika saya memedaskan drama Gong pertama, drama modern pertama itu bukan sampai di atas saja, tapi turun ke bawah di mana daerah pembunuhannya itu yang ada sumur itu. Nah, itu agak ngeri juga saya turun karena rimbun banget, takutnya ular matok saya. Tapi karena niat saya tidak jahat, saya ingin buat film, saya minta tolong bahwa izinkan saya membuat karya ini, selamat juga. Ada hujan turun, saya turun beramai-ramai ke bawah, waduh, agak untung nggak terpeleset loh. Nah itu kemudian ada yang menganggap itu sebuah fakta, kita ada yang menganggap sebuah fiksi. Contoh misalnya apa, Layon Sari, nama Layon Sari, tidak mungkin ada orang bernama Layon tuh jenazah yang harum, nggak ada. Saya ketemu dengan seorang dosen namanya Gus Putra, sahabat saya, dia yakin itu fiksi, yang menulis adalah sastrawan besar yang dari Banjar. Nah, nama dia lihat dari arti Jaya Prana, Prana itu napas, siapa yang bisa menguasai napas itu hidup, menguasai pernapas kehidupan dengan baik, maka dia akan menemukan jenazahnya, akan mendapatkan Layon Sari, jenazah yang jenazahnya pun harum. Gitu loh. Artinya kehidupan harum sampai jenazahnya pun harum. Kalau enggak ya cuma dia akan mendapatkan mayat aja seperti sekarang. Jadi ada dua pandangan seperti itu, dan saya tidak memedulikan pandangan yang berbeda. Yang saya pedulikan satu, pertama kisah ini dari Beleleng, yang kedua saya juga menghormati mereka yang percaya itu adalah sebuah fakta. Nah, itu masalah perdebatan itu fakta atau fiksi, itu perdebatan akademis di suatu tempat yang lain. Itu seperti itu. Yang jelas perlakuan kami adalah itu fakta. Kita menghormati, dan itu kisah. Kisahnya didukung oleh beberapa, misalnya apa? Kenapa raja melakukan itu? Karena ada ternyata data tersendiri yang masih keluarga di Gianyar. Ini kan rajanya nih konon dari Gianyar. Gianyar itu mempunyai semacam lontar pendukung bahwa rajanya itu si leluhur beliau yang menjadi raja di Kaliangat itu begini. Nah, karena itu dia begitu gitu loh. Jadi kenapa saya buka begini, silakan nonton aja supaya tahu. Ujung-ujungnya pakai nonton ya, biar harus tahu. Nonton supaya kalau dijelaskan nanti selesai. Jangan makanya biar ada clue-nya. Mungkin Pak Putu yang menarik kan ketika pertama kali saya diajak sama Putu Satria, karena kita kan sudah mengenal cerita ini dari kecil gitu ya. Terus tiba-tiba kami ke Kaliangat. Nah, di Kaliangat oleh orang setempat ditunjukkan beberapa tempat yang membuka imajinasi saya. Ditunjukkanlah pasar. Oh, di sini Jaya Prana Layon Sari bertemu di pasar itu gitu. Terus di belakang itu di bawah pohon asem, di dekat jauh lagi dari pasar, oh di sana rumahnya Layon Sari. Terus oh di sini kerajaannya gitu. Nah, bagi orang Kaliangat ya itu sesuatu yang ada gitu, mengunjungi tempat itu membuka imajinasi saya gitu. Oh ya, berarti dia jalan dari sini ke pasar, Jaya Prana dari sini, kerajaannya di sana gitu. Jadi ya saya tidak ingin saya tidak tahu gitu ya, karena tugas saya kan hanya bagaimana menerjemahkan cerita ini ke dalam medium film gitu. Tapi ketika saya mengunjungi Kaliangat, saya merasakan semua itu ada gitu. Baik, ada pertanyaan lagi nih, masih mengantri soalnya. Baik. Menarik. Pagi Bapak narasumber, saya Ibu Made di Sambangan. Saya mau tanya, apa beda film-film yang Bapak kreasikan
eh, apa beda film yang Bapak kreasikan dengan drama Korea yang ada di media sosial? Iya. Karena drakor itu sangat banyak penggemarnya dan sangat dijiwai oleh pemain dan penontonnya. Kira-kira apa yang menarik perbandingan dari drakor dan juga film-film kita? Nah, semoga film Layon Sari Jayaprana ini bisa sukses seperti drakor itu sendiri. Suksma infonya, maaf bila saya salah dalam mengapresiasi film. Ya. Gimana, Pak? Berarti Ibu Sireng ya? Ibu Made di Sambangan. Ibu Made Sambangan, terima Oke. kasih pertanyaan tadi juga Pak Romi Sudito, terima kasih, itu sahabat saya juga. Oke. Beliau seorang penulis pemerhati budaya. Itu terima kasih Pak Romi, Ibu Niko terima kasih. Pertama harapan saya adalah Ibu meluangkan waktu, mudah-mudahan punya waktu untuk menonton film Jayaprana Layon Sari. Saya kira dari beberapa saya melakukan wawancara dengan anak-anak muda, itu semua, kamu tahu nggak kisah Jayaprana Layon Sari? Ada yang bilang hanya dengar namanya dan ada yang tidak tahu. Nah ini sebenarnya kan saya tidak bisa menyalahkan dia, karena kisah Jayaprana Layon Sari setelah drama Gong redup, maka tidak pernah diangkat lagi. Orang-orang lupa siapa yang akan mengangkat dalam bentuk film atau sinetron atau apapun, itu tidak ada. Kalaupun diangkat ke dalam televisi itu masih berbau drama Gong. Drama Gong dengan bahasa seperti itu, dengan bahasa yang sangat berat, itu tidak gampang untuk masuk ke anak-anak muda. Nah, karena itu tantangannya adalah bagaimana membuat ini menjadi karya film. Beruntung saya ketemu produser yang ingin membuat ini menjadi karya film. Dasar pemikirannya adalah itu juga, karena selama ini anak-anak muda, maaf, mungkin tidak semuanya, atau mungkin ibu-ibu tadi kan juga lebih banyak mengikuti drama Korea. Jadi mereka lebih dan itu nggak apa-apa. Saya juga menonton drama Korea karena dalam rangka studi bagaimana sih mereka membuat sesuatu yang menarik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang jangan sampai, alangkah eloknya rasanya, alangkah indahnya kalau misalnya pemahaman kita tentang cerita-cerita dari Korea atau cerita dari manapun itu juga dilengkapi dengan pemahaman kita tentang cerita yang kita miliki. Ini kan luar biasa ini hanya di Buleleng terjadi kisah seperti ini. Ada kisah cinta sekian, ada Kais dan Laila, ada Romeo Juliet, tidak sama dengan kisah Jayaprana Layon Sari. Sama-sama cinta, tapi cinta yang seperti ini nggak ada. Yang ada hanya di Buleleng. Jadi kalau sampai ini dilupakan sama para warga Buleleng, itu sangat disayangkan, sangat disayangkan. Jadi karena itu mari kita tonton ini supaya kita tidak susah-susah membaca bukunya, dan juga terus terang untuk menulis ini itu lumayan referensi yang saya baca. Ada karya S2-nya Pak Iwan Artike, ada juga beberapa guguritan, ada juga yang lainnya untuk mendukung pembuatan skenario itu. Jadi kalau nonton film ini lengkaplah kemudian bagaimana sebenarnya kisah Jayaprana Layon Sari. Secara visual ya teman-teman. Secara visual. Apakah benar rajanya seperti itu? Apakah benar Patih Songgalinya sejahat seperti itu, selicik itu? Karena begitu digambarkan dalam drama Gong. Jadi saya kira ini lebih hebat dari drama Korea, Bu. Makanya kita sama-sama nanti Bu Made ya, untuk sama-sama bisa ajak Okane Samyang, suami istri nonton ini akan mendapatkan berkah bahagia dari Astagfirullah. Baik, ada lagi ya Pak ya? Ini ada. Bapak mau menambahkan? Silakan. Industri drama Korea itu adalah industri yang begitu masif, besar, dan negara ikut ya, sangat menguasai seluruh jajaran dunia gitu ya. Kalau membandingkan dengan Jayaprana Layon Sari yang hanya sebuah setekor makanan sederhana yang kita pernah makan sewaktu kita kecil, saya rasa tidak sepandan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita harus kembali memakan tekor dengan lauk pauk sederhana sehingga kita ingat dengan ayah dan ibu kita.
Oke, seperti itu ya. Baik, kembali ya kami sampaikan. Selamat pagi untuk Bapak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga, Om Swastiastu. Selamat siang untuk Bapak narasumber dan Mbak Irna. Selamat pagi Om Swastiastu Pak Nyoman. Terima kasih kepada Bapak berdua telah membangkitkan kembali, mengembangkan kisah Jayaprana Layonsari ke drama modern. Kami sangat terkenang kisah ini melalui drama Gong Banyuning tahun 70-an. Sangat menarik, populer ditonton oleh masyarakat Buleleng Malah Bali. Pertanyaannya, sejauh mana perkembangan kisah Jayaprana dalam drama modern? Mohon terus dikembangkan. Ini juga terkait memperkenalkan pariwisata Buleleng. Terima kasih. Bagaimana Ya, ini tanggapannya? Bapak siapa nih? Bapak Nyoman Sudarsana di Bakti Bapak Sraga. Nyoman Sudarsana, suksma banget atas dukungan terhadap pengembangan kisah Jayaprana Layonsari, baik ke dalam drama gong, drama modern maupun dalam film, kan begitu kira-kira inti jadinya. Jadi terima kasih banget itu. Emang inilah saya sendiri juga terus berpikir kenapa ini tidak kita kembangkan secara bersama-sama tuh loh. Lokasinya betul-betul ditata sedemikian rupa sehingga nantinya kalau ada yang ini sekarang kan film ini sudah menasional, buktinya diputar di Jakarta. Mungkin juga akan ke tingkat yang lebih jauh, lebih luas, internasional kan. Siapa tahu dari itu efek film itu kan kita tahu besar. Salah satu contoh misalnya kalau kita lihat sejarah Bali, di mana Ketut Tantri itu seorang wartawan dari Amerika itu datang ke Bali hanya gara-gara menonton film Bali di luar negeri, di Paris. Dari itu mereka datang kemari. Nah sekarang siapa tahu gara-gara film Jayaprana Layonsari juga mereka tertarik ingin datang ke Buleleng. Apa sih ada Buleleng? Oh ternyata Buleleng itu ada kisah Jayaprana Layonsari yang sangat inspiratif banget. Saya ingin tahu, saya ingin mendapatkan aura romantisnya mereka, aura kesetiaannya, aura percintaannya. Saya ingin datang. Nah kalau lokasinya kurang bagus ditata kan itu menimbulkan baiknya. Jadi mudah-mudahan melalui film ini kita garap terus menerus, nanti kemudian sinetronnya mungkin digarap, drama serinya mungkin digarap, dan kemudian lokasi-lokasi itu ditata dengan apik sehingga betul-betul semuanya menjadi, kalau mereka datang setelah nonton film mereka datang langsung ke lokasi, menjadi betul-betul kenangan yang indah banget, bisa diceritakan terus menerus itu loh. Seperti itu. Semoga sih memang ada perubahan nanti Pak ya di tempat di mana-mana semuanya ini. Sekarang ini kan Pemda lewat memfasilitasi dialog interaktif di RRI, kemudian trailernya diputar di beberapa tempat, itu kan sudah ada perhatian banget sebenarnya dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Baik, oke. Pak Putu Kusuma Wijaya mungkin menambahkan untuk hal ini? Tidak? Kita langsung ke tempat pertanyaan lain lagi. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, terima kasih untuk Bapak Narte ya sebagai pengamat RRI Niki. Selamat sukses Buleleng kaya seni dan tokoh seni termasuk bidang perfilmannya. Nah, kapan dan di mananya akan dipentaskan? Ada membayar jika nonton dengan karcis seperti di gedung bioskop kah? Nah, bisakah selanjutnya diangkat lagi film-film dari sejarah unik di Buleleng, misalnya kisah perjalanan Panji Sakti dari Klungkung, Gel dan Bukit, atau kisah-kisah karangan dari Agung Panjitisna. Nah, pertanyaannya juga lanjutnya adalah bisakah terwujud kembali gedung bioskop, mengenang kembali masa saya anak-anak muda di Mudaria. Semoga Gus Anom Krisna bisa melopori buat gedung mini dan dulu bisa diputar kembali film-film karya dari Buleleng. Bisakah juga kisah Cok Krisna, semoga ada pengusaha besar yang bisa memberi. Oke, baik, terima kasih ya Pak Narte. Bagaimana anggapannya dari apa yang disampaikan Pak Putu Kusuma Wijaya? Baik. Untuk sekali lagi untuk film Jayaprana Layonsari ini kita ada 7 layar ya yang memutar. Pertama kita ada di Jakarta itu di Mega Bekasi, terus itu yang di Bekasi, terus ada di Balai Kota di Tangerang. Jadi barang siapa yang punya sanak saudara di sekitar Bekasi Tangerang, mohon mengejar itu. Terus di Lombok itu di epicentrum Lombok, Mataram. Karena mungkin banyak orang Bali di sana, mudah-mudahan juga Lombok akan banyak yang berminat. Nah, untuk di Denpasar itu ada di level 21 itu Jalan Teku Umar. Terus Living World 21 itu ada di Jalan Gatot Gatsu. Subroto ya.
Terus ada di Cinepolis Lipo Kute itu di Jalan Kartika Plaza dan di Jimbaran, Cinepolis Jimbaran. Jadi dari 7 bioskop ini 4 diantaranya di Bali ya. 4 di Bali gitu. Nah, itu ya memang harus berbayar gitu ya. Harus bayar itu kalau nggak salah hari Kamis itu 45.000. Ya memang sih agak bagi orang Buleleng nanti yang mungkin ada rencana ke Denpasar mungkin disesuaikan dengan budget ya, disesuaikan dengan kapan ini tayang gitu, sekalian mungkin nonton. Nah, mereka ini sangat kejam. Jadi bioskop-bioskop ini sangat kejam dalam artian apabila memang penonton berkurang kita bisa aja turun gitu ya. Jadi mungkin ya di hari pertama kedua memang sudah cukup ramai karena dari kalau promosinya dari mulut ke mulut mungkin akan lebih bagus gitu. Itu pertama. Nah, kedua mengenai gedung bioskop, saya pun juga penggemar bioskop gitu. Saya punya bioskop kecil-kecilan juga gitu, biarpun mungkin tidak memutar film komersial itu di Lovina. Tapi kita sempat juga membicarakan apakah mungkin di Singaraja itu ada gedung bioskop. Nah, kita pernah waktu itu film kami diputar di Cinepolis. Saya bertanya sama orang Cinepolis, mungkin nggak di Singaraja ada bioskop? Mereka mengatakan bahwa yang namanya bioskop itu dia tidak akan membuka gerainya sendiri. Jadi mereka baru akan membuka kalau ada mall. Nah, berarti kalau ada mall di Singaraja baru ada bioskop gitu. Jadi kira-kira begitu pandangannya dia, karena bioskop 21 atau Cinepolis atau CGV itu dia tidak akan menyewa sebuah tanah membangun untuk bioskop mereka, nggak mungkin gitu. Jadi ya itu sayangnya harus ada mall gitu. Ya tapi ya kita nggak tahu, mungkin suatu saat mungkin akan ada gitu ya. Karena cukup ini juga jauh sekali ke Denpasar untuk nonton gitu. Tapi ya mungkin itulah kondisi kita sekarang gitu. Baik. Tapi kalau demi film lebih Jaya Pranasari mungkin harus Denpasar bisa kecil ya. Deket jauh ya. Tidak jauh ya. Tidak jauh. Masih di Bali juga kok hitungannya. Jalan kaki sampai ya. Iya. Sebab kalau boleh dikatakan ini 4 mall ini memang sudah sering kok misalnya terpantau oleh masyarakat Buleleng, sering ada di sana. Nah, sekarang datangnya hanya untuk nonton, nggak apa-apa ya Pak ya? Seperti itu. Ya. Iya, baik. Oh ya Pak, terima kasih Pak Narto ya atas perhatiannya, atas gininya. Kalau di Buleleng kan belum ya Pak ya. Maksudnya saat ini fokus ke 7 bioskop gini, dulu. Bukan, kalau bagusnya main di gedung bioskop itu kan satu lebar, representatif gitu ya. Film alatnya juga bagus gini ya, hasil gambarnya bagus, musiknya bagus, visual audionya bagus seperti itu. Kalau diputar ngawur-ngawur boleh aja, cuman nggak bagus banget itu loh hasilnya. Baik, jadi kita fokusnya ke bioskop dulu karena memang biar hasilnya semua bagus. Dan memang harus ada hasil dari apa yang dibuat itu nggak sia-sia gitu kan ya Pak ya. Memang gitu. Ya mudah-mudahan sih ada bioskop juga di Buleleng, ada orang Pak Cok siapapun itu investor siapa yang mau nanam. Seperti katakan mall buka, ini kan masih luas Buleleng ini buka, lalu satu gedung yang besar banget ada gini, pasti datang. Apalagi shortcut udah ada kan. Astagfirullah. Nah ini di menit-menit terakhir nih Pak nih, nggak terasa ya. Tapi yang pasti ini kan tadi sudah dikatakan bahwa ada dukanya selain untuk syuting itu ternyata di masa pandemi, belum lagi hujan dan lain-lainnya. Nah ternyata kalau biar tahu juga dong, pasti ada selain duka pasti ada sukanya. Suka dari ketika proses membuat Jaya Prana Layonsari ini. Sukanya apa ya? Sukanya ketika kita nak menduga film ini selesai. Memang ekspektasinya? Gembira. Malah Putu kan setiap kali berapa kali itu tuh slot itu trik itu kan dirayakan ya. Iya. Ya. Jadi itu kan setiap kita berkarya itu kita berkomunikasi dengan banyak pikiran. Terutama ketika kita berkarya secara komunal. Film adalah karya komunal di mana dari tukang PU-nya, pembantu umum yang buat teh, sampai yang paling atas produsernya, itu semua memikirkan pekerjaan masing-masing gitu. Nah, bertemunya karya komunal ini sebenarnya sangat menggembirakan gitu ya. Kalau kita bekerja sama
membangun sesuatu gitu, membangun kota gitu ya, semua bekerja sama tanpa ada rasa curiga atau apa, saya rasa sangat menyenangkan gitu. Gitu. Jadi kerja film sebenarnya kan semua mempunyai tujuan gitu ya, biarpun semua mempunyai tugas. Contohnya ketika PU lupa dengan bawa air panas ke lokasi, seluruh orang akan entah haus, entah haus iya. gitu. Ada yang bilang saya nggak bisa kerja nih kalau nggak ada fokus kopi. ya, Gitu loh, saya nggak ada kerja. Nah, berarti kan PU itu sangat peran penting gitu ya. Begitu juga seluruh pemain gitu, dengan sabar menunggu kapan di take gitu ya, mereka apa namanya, ya itu sebenarnya sukanya yang di film itu sebenarnya secara tidak sadar dia. Kita baru merasa suka setelah film itu selesai, setelah seluruh kerja itu selesai gitu ya. Baik. Itu kira-kira suka itu mungkin bukan tertawa ya. Suka itu bukan tertawa gitu. Suka itu perasaan yang muncul kapan saja gitu. Bisa sebulan setelah itu, bisa kapan aja gitu. Nah, di karya komunal ini kita sebenarnya menabung suka. Ya, yang akan muncul nanti tidak tahu di mana. Oke, Asengkar. Baik, ini sekaligus closing statement nih, karena memang waktunya juga Bapak Putu Kusuma Wijaya dan Bapak Putu Satria Kusuma. Ya, harapannya ke depannya untuk film Layang Sari. Saya hanya berharap Kusuma. bahwa saya sampaikan bahwa saya tidak main-main ketika diminta menggarap film ini, maka saya melibatkan orang yang sangat saya anggap hebat karena tamatan Belanda, jam terbangnya tinggi. Luar biasa. Karena itu karya film yang kami hasilkan bersama ini terus terang layak untuk ditonton. Jadi jangan merasa lelah untuk datang ke Denpasar, datang nonton film ini karena film ini saya kira layak untuk ditonton. Itu saja. Ya, saya juga merasa agak risih juga kamu bilang aku gitu ya, Mas. Tapi mulai lagi nih ya, mulai lagi nih. Tapi ya memang Jayaprana Layang Sari ini milik semua orang. Jadi kebetulan pada saat ini di tahun 2024 ini kami yang membuat gitu. Tapi bukan mustahil bahwa Jayaprana Layang Sari ini, karena ini milik semua orang, mungkin akan ada juga film yang serupa di tahun-tahun berikutnya. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita nonton ini dulu. Itu satu. Terus tadi ada lupa satu apa namanya yang terlewat, bahwasanya memang di Buleleng banyak sekali ada cerita-cerita yang memang layak untuk dibuat gitu ya. Kami pun juga sempat membaca tentang Jaru Jempiring. Jaru Jempiring itu sama seperti Cut Nyak Din dia. Gitu loh. Jadi di sebuah daerah yang sangat patrilineal, tiba-tiba ada seorang wanita yang luar biasa tampil gitu, ya. Tampil gitu. Ya itu mungkin lain episode. Iya, lain episode. Baik, jadi pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, jangan lupa tonton film Jayaprana Layang Sari. Untuk di Denpasar ada di Level 21 Living World, Sinapolis Kartika, dan juga di Jimbaran, bukan begitu? Kita sama-sama sukseskan film dari produksi dari anak bangsa, terutama dari Buleleng itu sendiri, yang sangat luar biasa, bisa kita banggakan sebagai masyarakat Buleleng. Sukses untuk filmnya, Bapak-bapak. Dan semoga tembus untuk penontonnya, biar terus masih berlayar ya, Jayaprana Layang Sarinya. Baik. Puluhan hari. Nggih, Asengkara. Baik, saya Irna pamit undur diri terlebih dahulu untuk Anda, dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Putu Kusuma Wijaya dan juga Pak Putu Satria Kusuma. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Tuan Putri tidak usah takut.